Oke. Ya, coba direkam ya. Selanjutnya kalau ditanyakan berapakah nilai maksimum ya atau fx maksimum. Nah, berarti kalau udah dapat x-nya siapa pembuat maksimum, carilah fx-nya kan gitu kan. Nah, berapalah ketinggiannya itu. Ketinggian grafiknya itulah namanya nilai maksimum atau fx maksimum, atau juga nanti kalau minimum ditanya berarti berapalah ketinggian minimumnya kan gitu kan. Berarti sama dengan fx minimum. Nah, dari sini kan udah nampak jelas ya. Minus 1 lah pembuat maksimum, 3 lah pembuat minimum gitu ya. Pembuat minimum berapa nilainya nanti dicari, substitusi x dapatlah fx, substitusi x dapatlah fx kan gitu kan. Oke, coba berarti itulah dari gambar udah nampak jelas, tapi bagaimana mencarinya dengan rumus? Boleh juga dengan cara turunan pertama sama dengan 0 ya. Bapak bilang tadi untuk mencari yang namanya siapa pembuat maksimum atau minimum bisa dengan cara apa? Turunan pertama sama dengan 0, atau sering juga disebut namanya titik stasioner gitu ya. Siapa nanti setelah disubstitusi paling besar namanya maksimum, siapa setelah disubstitusi paling kecil namanya minimum. Logis ya? Kan betul kan? Siapa nanti disubstitusi nilainya paling tinggi ya udah pasti namanya maksimum kan? Setelah disubstitusi hasilnya lebih rendah ini daripada ini kan? Berarti namanya minimum ya. Jadilah dia tadi maksimum dan pembuat minimum. Minimum ya. Oke, coba kita buat turunan pertama sama dengan 0. Tadi rumusnya kan dibalik, udah Bapak balikan. Turunan pertamanya tadi adalah x kuadrat kurang 2x kurang 3 ya, sama dengan 0. Jadi faktornya tadi x kurang 3x tambah 1. Cari pembuat 0-nya, berarti nanti ini supaya jadi 0, x-nya harus 3 ya. Supaya ini jadi 0, x-nya harus minus 1 gitu ya. Atau lawan tanda dari sini lah kan. Oke, lawan tanda dari minus 3 gitu ya. Oke, jadi kita udah selesai di sini. Kalau kamu misalkan tidak menggunakan grafik gitu ya, maka untuk mengetahui siapa maksimum atau siapa paling tinggi ya langsung dimasukkan aja ke fx-nya. Dimasukkan ke fx. Nah, gitu ya. Tadi fungsi fx-nya adalah apa tadi fungsi fx? Sepertiga ini ya, fungsi fx-nya x pangkat 3 dikurang x kuadrat dikurang 3x tambah 4 ya. Masukkanlah biar dapat fx-nya kan. Ayo kita masukkan tadi x-nya itu ya, setelah dibuat sama dengan 0. Ya, turunan pertama dibuat sama dengan 0. Pertama masukkan dulu x-nya 3. Nah, kalau x-nya 3 nanti dimasukkan ke sini, ke sepertiga ini. Ya, ke fungsinya. Ini tadi fungsinya itu ya. Udah Bapak pindahkan samanya ini. Oke, dimasukkan. Berarti dapat hasilnya nanti minus 5. Nah, masukkan lagi minus 1. Berarti dimasukkan x-nya minus 1. Coba masukkan nanti ya. Dapat nanti hasilnya 17/3 ya. 17/3. Berarti nanti untuk x-nya 3 hasilnya minus 5. Nah, oke, berarti nanti grafik sumbu x-nya ini agak di sini lah. Ini kan gambar kasar ya. Berarti kalau minus 5 kan di bawah sumbu x ya. Lalu untuk f-nya minus 1, ini tadi minus 1 kan. Nilainya 17/3. Jadi ini nanti nilainya 17/3 gitu ya. Yang paling besar namanya nilai maksimum, berarti nilai maksimumnya 17/3. Yang paling kecil hasilnya setelah disubstitusi namanya minimum, berarti nilai minimumnya sama dengan minus 5 gitu ya. Oke. Atau bisa juga kalau untuk mengetahui sekedar untuk melihat status siapa pembuat maksimum atau minimum ya, atau hanya untuk mengetahui status x ya, hanya untuk mengetahui status x-nya tanpa mencari fx ya. Siapakah pembuat maksimum atau minimum di antara minus 1 dan 3? Boleh juga dengan cara turunan kedua. Nah, coba cari turunan keduanya ya. Ini kan tadi turunan pertama kan, turunan pertama x kuadrat kurang 2x kurang 3. Berarti kita turunkan lagi nanti ini sekali lagi, berarti hasilnya jadi 2x kurang 2 ya. Oke, 2x kurang 2. Udah tau lah ya menurunkannya, coba diulangi pelajaran sebelumnya. 2x kurang 2, maka nanti kita uji lagi dua-duanya. Nah, jadi kenapa dibuat turunan kedua? Kan ini lebih simpel kan menguji daripada ini. Tapi ini ingat, hanya mengetahui statusnya aja. Nggak mengetahui nilai. Kalau mengetahui nilai wajib disubstitusi untuk mengetahui nilai ya. Tapi untuk mengetahui cek status siapa x maksimum x minimum, dia bisa dengan turunan kedua ya. Coba masukkan x-nya 3 dan minus 1 ya. Kalau dia 3 berarti 2 kali 3 kurang 2, 4. Minus 1 tadi 2 kali minus 1 kurang 2, minus 4. Jadi tengok hasilnya ya, hasilnya ditengok. Jika hasilnya positif, nanti kemungkinan jawabannya hanya 2 kemungkinannya. Kalau nggak positif, negatif. Itu aja kemungkinan jawabannya. Kalau nggak positif, pasti negatif. Jika dia positif, berarti namanya pembuat minimum. Jadi berbanding terbalik ya. Yang hasilnya positif pada turunan kedua ya, justru namanya x pembuat minimum. Jadi 3 tadi merupakan x pembuat 3 tadi ya, pembuat minimum ya. 3 tadi kan udah kita uji ya, lebih kecil hasilnya kan.
Jadi kalau dia hasilnya negatif, justru dia namanya pembuat maksimum. Nah itu dia ya, hanya untuk mengetahui cek status ini ya. Berarti minus 1 merupakan statusnya sebagai pembuat maksimum. Berarti X maksimum nanti pasti berpasangan dengan fx maksimum gitu kan. X nya minus 1, nah, tadi udah terbukti memang dia lebih besar ya, 17/3 kan lebih besar daripada minus 5 ya. Untuk minus 1 lebih besar daripada untuk yang minus 3 ya. Oke, dari kami itulah dia penjelasan Bapak untuk yang namanya fungsi naik turun dan juga maksimum minimum. Nanti ini ada soal, bisa kamu screenshot ya, screenshot saja. Oke, ada soalnya interval naik, interval turun, maksimum minimum, dan juga cek status pembuat maksimum dan minimum. Ada nanti ini 2 soal, coba kamu nanti kerjakan ya, coba tetap semangat ya. Maksudnya tentunya semangat itu sesuai dengan tujuan ya. Bapak harap kamu memang bertujuan untuk belajar menjadi lebih baik supaya nasibnya pun lebih baik di masa yang akan datang. Karena Bapak lihat memang di perkembangan zaman sekarang, perkembangan ilmu pengetahuan, tentunya siapa yang memiliki pengetahuan tentu dia yang pasti yang digunakan di masa yang akan datang, gitu ya. Coba dikerjakan, nanti Bapak lihat, Bapak terangkan kemana dikirim di grup WA masing-masing. Oke?